K-pop versus supporter bola. Yes, baru-baru ini di timeline gue rame clash dua pihak ini. Deger, bener-bener meledak dan rame dan keluar banyak meme-nya dan unfortunately AI-nya juga karena satu klip, yaitu klip ini. Buat kalian yang kayak gue yang nggak terlalu K-popers pasti langsung nanya dong kayak, hah? Siapa dia? Dan buat kalian yang nggak terlalu ngikutin bola, kalian pasti langsung nanya dong, hah? Dia main di klub mana? Yes, ini adalah sebuah kejadian beberapa hari lalu yang meledak banget di internet, lebih tepatnya di tanggal 9 Agustus 2026, yang bikin dua fans ini itu bener-bener clash di Twitter. Jadi siapa dia dan dia ngapain dan apa yang sebenarnya diributin sama fans K-pop dan fans bola? Disclaimer yang pertama, saya bukan fans bola. Jadi para fans bola, kalau saya ada keliru pelafalan atau sebut nama atau gimana, please koreksi saya di kolom komentar di bawah. Disclaimer kedua, saya juga nggak K-pop amat. Jadi buat para K-popers, apalagi yang sama nge-stan yang bakal gue bicarakan, please koreksi gue kalau gue ada salah penyebutan dan lain-lain. Video ini tidak ada niatan untuk memperburuk keadaan, gue cuma pengen ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi dan mungkin kalian cuma kelewatan meme-nya doang. Yang kalian nggak lihat adalah keributan di belakangnya. Fans K-pop sama fans bola itu berantem. Jadi siapa pria itu yang tadi joget di tengah lapangan? Namanya adalah Sun, lebih tepat adalah Choi Sun, salah satu member dari boy group Korea Selatan 80s. Koreksi gue kalau cara bacanya salah. 80s kah atau 80s kah atau 80s? Boy group yang emang udah cukup terkenal, banyak banget fansnya. Di Indonesia gue juga yakin banyak banget yang suka sama beliau dan boy groupnya. Dan memang di beberapa waktu lalu 80s ini baru ngerilis sebuah lagu baru yang berjudul Bad. Yang salah satu gerakan yang mengingatkan gue sama TikToker yang bikin bercandaan dribble itu, tau gak sih lu? Tapi beda, tapi sama, tapi beda. Ya, beda. Tapi di pala gua lebih nempel itu. Nah, dia ini tuh diundang datang ke namanya Coupang Play Series. Jadi kayak bukan liga ya, kayak acara festival bola mungkin lebih tepatnya ya, yang menghadirkan klub-klub besar, dan yang lagi tanding pada saat itu adalah Manchester City versus Atletico Madrid. Itu tandingnya di Korea, lebih tepatnya di Seoul World Cup Stadium, dan di sana itu tuh Sun diundang. Jadi nggak tiba-tiba dia datang ke lapangan terus tiba-tiba joget dribble, enggak. Dia nggak kayak gitu. Gue bercanda ya joget dribble ya fans. I hope you all guys understand, please don't mad at me. Dia diundang sebagai celebrity guest. Jadi dia melakukan ceremonial kick dan memberi dukungan buat pemain Korea yang ada di Atletico Madrid. Ada pemain Korea di situ. Namanya adalah Lee Kang-in. Dia tuh baru join kalau nggak salah. Jadi kayak semacam dukungan juga lah buat Lee Kang-in, makanya dia pakai jersey-nya Atletico Madrid. Ya udah dia masuk, dia melakukan gerakannya yang memang kalau pas gue research itu gerakan bad ini itu emang lagi populer banget, lagi rame di Korea. Ini bukan yang tiba-tiba dia bikin atau gimana. Dari lagunya Bad, orang-orang suka, jadi tren, orang-orang banyak yang remake, banyak yang cover, banyak yang nggak bisa dance juga ikutin ya. You know how the trends work sekarang di social media. Jadi dia nggak out of nowhere tahu-tahu nyanyi dan ngedance. Tapi reaksi netizen di Twitter, please, how do you block a video? I'm so sick of seeing it. Too gay. Who is this dude? And why is he giving off gay vibes? Watching was never the worst decision of my life after all. Some watch this. Intinya orang-orang pada kayak ngamuk, pada kayak, ini orang siapa ya? Kok tiba-tiba kayak begini? Kok tiba-tiba dia joget? Kenapa tiba-tiba mesti lewat di timeline gua? Dan menurut mereka semua itu cringe. Bisa gue simpulkan kalau mereka semua ini adalah fans bola, dan dimana mereka itu ya timeline-nya isinya pasti berita-berita tentang bola, highlight bola, sejarah-sejarah MU tropinya apa aja. Yang sudah pasti secara algoritma ada seseorang ngedance di tengah lapangan bola dan emang juga pasti rame, ya keluar di timeline mereka. Tapi mereka langsung kayak, ini siapa? By the way, ini video juga banyak di-upload dan di-repost sama akun-akun meme bola dan lain-lain. Jadi nyebarnya cepet banget, dan reaksi orang-orang yang fans bola dan nggak terlalu ngikutin K-pop pasti bakal kayak, what? Apa nih? Kok rame? Kok orang-orang nontonin? Ih, cringe gitu. Kayak, apaan nih kok joget-joget cowok dan segala macem? Cowok main bola, mungkin gitu kali ya. Dan gue yakin mereka juga nggak nontonin liganya yang ada di Korea ini. Bukan liga, festival bolanya, acara bolanya ini. Nggak nontonin MU versus Atletico ini. Jadi kayak tahu-tahu lewat aja, makanya mereka nggak aware what's going on. A guy who wears makeup is hopeless at everything you try to make him do. It looks like a right after Dia ngomongin tentang selangkangan setelah melakukan itu. You know what it is. Please keep K-pop in Korea. Thanks. This
Beep, create one the hell of a thing. Oke, yang ini lucu banget karena dia bilang please keep K-pop in Korea. Jadi kayak jangan sampai K-pop keluar dari Korea. Dan ini ridiculous banget. Lagi-lagi mereka ini nggak tahu sedang nontonin apa, konteksnya apa, dan tahu-tahu ada sosok idol K-pop yang ngedance di tengah lapangan sebelum pertandingan City melawan Atletico, dan kocak aja gitu karena ini di Korea, ini di Seoul, dan itu Korea. Dia nggak keluar dari Korea, dia di Seoul. Sisan melakukan dance ini di Korea, men. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gue ke highlight yang ini. Di situ akan gue spill alat-alat gue selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gue karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gue, thank you udah support and opening. Jadi jangan lupa cek highlight gue atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. So itulah yang terjadi. Jadi algoritma ini menggeser video ini keluar dari fandom Sisan, si 80s, ke para fans bola. Fans bola tiba-tiba apa ini? Nggak suka, ribut, jengah, ngatain cringe, dan lain-lain. Gue bisa memahami tapi nggak memaklumi ya. Ya lagi-lagi gitu loh. Banyak fans-fans bola itu yang laki gitu, yang laki banget, yang kayak cowok tuh nggak ngedance, cowok tuh nggak pakai make up, cowok tuh keringetan, guling-gulingan, ngejar bola dan lain-lain gitu loh. Tipikal maskulin yang seharusnya tuh kayak gitu. Jadi kayak kebencian terhadap cowok-cowok K-pop tuh langsung ya dilontarkan lah di situ, kayak cocok banget ya untuk diledekin. Lu ngapain, lu dance aja sana, nggak usah main bola dan segala macem. Yang dimana ya menurut gue ini pemikiran yang ngaco dan aneh ya. Gue bukan mau ngebelain para K-popers, tapi buat gue ini ridiculous aja. Meanwhile di berbagai macam acara olahraga yang lain termasuk sepak bola itu banyak banget sosok-sosok artis, sosok-sosok cewek yang cantik bahkan seksi itu jadi guest star dan masuk di bagian seremonial, atau bahkan jadi openernya, atau bahkan jadi pengisi halftime-nya, dan mereka semua biasa saja. Nggak hanya cewek, bahkan cowok tapi nggak di olahraga. Misalnya mereka adalah salah satu bintang Hollywood atau penyanyi yang nggak sporty banget. Jadi ya sebuah hal yang lucu aja gitu, dan jadi rame aja, dan bahkan sampai ada AI-nya, dan jadi bahan milking konten buat banyak orang juga. Tapi in the end berantemnya ini sangat-sangat kayak ya elah, banyak yang nggak tahu konteksnya, banyak yang langsung ngatain, banyak yang ngira ini kayak cowok nyelonong masuk joget nggak jelas, padahal jelas-jelas dia adalah guest star di sebuah acara bola di Korea. Iya, pakai baju Atletico Madrid, tapi kan Atletico Madrid bisa pindah-pindah tuh ya, bisa terbang dia ke Korea. Jadi itulah yang terjadi, jadi itulah yang rame. Ya udah gitu doang aja. Gue bukan fans bola, bukan berarti gue nggak ngerti bola ya. Ada beberapa hal yang gue ngerti juga lah. Gue juga dulu kan ngurusin media olahraga. Tapi tetap gue silakan dikoreksi kalau salah di kolom komentar di bawah. Dan di K-pop pun gue juga bukan berarti nggak tahu apa-apa, nggak pernah dengerin atau gimana. Banyak yang udah tahu kalau gue itu suka sama Twice, terus sama Dahyun dan Jihyo. Bahkan gue ngikutin dari Wonder Girl sama Epic High. Pada tahu Epic High nggak ya? Para fans K-pop zaman sekarang. Tapi ya nggak ngikutin banget. Jadi ya menurut gue sih silakan mau dilanjutkan keributannya di Twitter dan lain-lain selama tidak melanggar hukum. Seru-seru aja untuk diikutin. Tapi gue pada lebih seru ngeliat supporter bola clueless dan bilang ini siapa? Kenapa ada K-pop di sini? No, it is K-pop. It's in Korea. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mau tambahin informasi? Kalian mau koreksi? Silakan di kolom komentar di bawah. Komentar kali ini datang dari video di mana gue nge-review ada sebuah artikel yang bilang kalau kamu suka solo leveling, tonton anime-anime ini. Dan pas gue lihat baca artikelnya kayak hah? Ini orang ngobat ya. Komennya datang dari Vin. 20 anime kayak solo leveling. Listnya Mushoku Tensei, Frieren, JJK, Death Note, Chainsaw Man, Dragon Ball Z, Fix Make yang nulis. Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebagai fans K-pop lama, saranin gue kalau mau masuk lagi mesti dengerin grup apa, atau solo siapa, atau lagu apa. Komen di bawah. Dan ya, untuk kita semua, sarangi. Stay clean and sound.